terbelah menjadi 3 bagian. Bahkan sejumlah wilayah kota Medan terendam banjir. Jadi kayak ngopi, ya kan karena kopi yang nggak terlalu berasa. Siswa baru 2019 kembali mengikuti Prima Lanjutan 2019 menyampaikan berita aktual, akurat, dan terpercaya. Serikat yaitu Donald Trump. Kembali lagi bersama saya Nurlisa Fitri yang akan menyajikan berita aktual, tajam, dan terpercaya yang terangkum dalam UPJ News. Akibat hujan deras sejak Rabu 3 November, anak sungai Brantas meluap dan banjir bandang menerjang Kota Batu, Jawa Timur hingga 4 November 2021. Mari kita simak informasi selengkapnya. Banjir bandang menerjang Kota Batu, Malang, Jawa Timur terjadi sejak Rabu sore 3 November sampai dengan 4 November 2021. Terlihat material lumpur, batu, kayu, dan material lainnya ikut terbawa arus akibat banjir ini. Pantauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD setempat, banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan tinggi yang mengguyur wilayah hulu daerah aliran Sungai Brantas, tepatnya berada di lereng Gunung Arjuna. Arus anak sungai Brantas terpantau mengalir sangat deras, dengan membawa beberapa material lumpur, batu, dan potongan pohon serta puing bangunan. Terdapat 5 desa yang terdampak, yakni di Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, yaitu Desa Sumber Brantas, Desa Bulukerto, Desa Tulung Rejo, Desa Padang Rejo, dan Desa Sidumulyo. Mengutip siaran pers BNPB, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Ahmad Khairul Rohim, menyebutkan banjir bandang mengakibatkan 15 orang hanyut terseret aliran sungai yang meluap. Sebanyak 4 orang sudah ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 11 lainnya masih dalam pencarian. Data kerugian material yang sementara tercatat oleh BPBD Kota Batu, 4 kendaraan hanyut dan 1 rumah terendam. Data kerugian yang lain masih dalam proses tinjauan di lapangan. Dibantu lintas instansi terkait, tim pun sudah menyiapkan lokasi pengungsian untuk mengevakuasi warga yang terdampak banjir, serta pembersihan sarana dan prasarana. 2 gudang penyimpanan pada pabrik korek api di daerah Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten hangus terbakar pada Selasa sore, 2 November 2021, dan telah dikerahkan sebanyak 7 mobil pemadam kebakaran untuk menangani kebakaran tersebut. Mari kita simak informasi selengkapnya. Informasi mengenai kebakaran diperoleh oleh Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana Kabupaten Tangerang sekitar pukul 15.45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Gudang tersebut berisi barang-barang untuk produksi korek api sehingga membuat banyaknya benda atau bahan material yang berada di lokasi mudah terbakar dan membuat si jago merah dapat dengan mudah menyebar sehingga sulit dipadamkan. Proses pemadaman masih berlangsung hingga pada hari Sabtu 5 November 2021 karena masih terdapat titik api yang sulit dijangkau seperti tertimbun material bangunan. Meskipun pabrik masih dalam keadaan jam operasional, namun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Orang-orang yang berada di dalam lokasi kebakaran sempat keluar sebelum kobaran api semakin membesar. Belum dapat diketahui dengan pasti penyebab kebakaran ini. Namun, terdapat 5 orang saksi dari pihak pabrik yang telah diperiksa untuk menyelidiki penyebab dari kebakaran yang terjadi. Seorang remaja di Surabaya berusia 16 tahun berinisial DA ditemukan tewas tenggelam di Sungai Kalimas, Surabaya. Diketahui berinisial DA tenggelam di sungai sejak Minggu 31 Oktober 2021 petang. Saat berenang mencari ponsel iPhone 12 milik sepasang kekasih yang tercebur di sungai. Berikut cuplikannya. Dari kesaksian Valen yang merupakan teman korban mengatakan bahwa sebelumnya mereka mendapatkan informasi dari salah satu penjaga parkir di sekitar lokasi mengenai adanya sepasang kekasih yang bertengkar hingga membuang ponsel iPhone 12 di Sungai Kalimas. Mendapat informasi tersebut, keduanya sepakat hendak mencari HP yang dibuang ke sungai. Namun saat berenang, Valen tiba-tiba melihat DA tenggelam. Menurut kesaksian Valen, sebelumnya ia sempat menarik tangan DA untuk mengajaknya kembali ke darat. Namun DA melepaskan tangan Valen dan tiba-tiba menghilang. Petugas Command Center 112 Kota Surabaya Arif Sunandar mengatakan bahwa dari keterangan saksi saat mendapati korban tenggelam,
Saksi langsung keluar dari sungai dan meminta pertolongan kepada warga. Kesaksian tersebut diteruskan ke Komad Center untuk ditindaklanjuti. Pencarian korban ini sudah dilakukan sejak Minggu, 31 Oktober 2021 petang. Namun pencarian sempat dihentikan dan kembali dilakukan esok pagi, pukul 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Tim gabungan mencari korban tenggelam dengan menggunakan perahu karet dan penyelaman di titik korban tenggelam. Lalu sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, korban berhasil ditemukan dengan kondisi tertutup lumpur dan jarak kurang lebih 10 meter dari titik awal korban tenggelam. Setelahnya, jenazah langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Sutomo dengan menggunakan ambulans untuk divisum. Dinas Sosial dan Rusa BPB Linmas mendampingi ibu korban ke kamar jenazah Dr. Sutomo. Lantaran kesal karena kerap diomeli istri saat pulang tak membawa uang, seorang suami berinisial DP di Kabupaten Bengkulu Selatan tega menganiaya istrinya. Beruntung parang yang digunakan tumpul sehingga tidak berakibat fatal. Namun akibatnya korban mengalami luka sayatan di bagian leher dan mendapatkan 18 jahitan. Berikut cuplikannya. Seorang pria berinisial DP berusia 35 tahun warga Kota Mana diringkus Satreskrim Polres Bengkulu Selatan. Diketahui DP diciduk di rumahnya usai dilaporkan istrinya sendiri atas kasus KDRT. Saat menjelaskan kejadian, pelaku mengatakan bahwa sebelumnya dia dan istrinya terlibat pertengkaran adu mulut. Kemudian diduga karena merasa kesal sering diomeli istrinya saat pulang tak membawa uang. Pelaku mengambil sabilah parang dan menggorok leher istrinya yang sedang duduk di kursi dapur. Beruntung luka sayatan yang diderita korban tidak terlalu dalam, namun luka tersebut mendapatkan 18 jahitan. Saat dimintai keterangan, DP mengaku bahwa dirinya masih sangat sayang pada istrinya, karena setelah mengetahui leher istrinya terluka, DP segera membawa sang istri untuk berobat ke bidan. Namun, kendati demikian, DP harus tetap menerima sanksi atas perbuatannya, dan hingga kini personil Polres Bengkulu Selatan masih tetap melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT dengan ancaman 5 tahun penjara. Pemirsa, Universitas Mangunan Jaya menggelar acara untuk memperingati 10 tahun berdirinya UPJ secara virtual. Bertemakan Dasawarsa Karya Bakti Bagi Negeri. Acara ini diselenggarakan pada 29 Oktober 2021. Mari kita simak bersama. Acara puncak 10 tahun berdirinya Universitas Mangunan Jaya patut untuk diapresiasi. Sebagai sivitas akademika, acara ini diadakan secara virtual melalui Zoom dan disiarkan secara live melalui kanal YouTube UPJ Bintaro. Acara ini dihadiri oleh pimpinan Sivitas Universitas Mangunan Jaya, Tendik, dan seluruh mahasiswa UPJ yang turut meramaikan acara Dasawarsa Karya Bakti untuk Negeri. Rangkaian kegiatan berisi sambutan dari pimpinan di UPJ, pembacaan puisi Dasawarsa, penghargaan-penghargaan, pemotongan tumpeng, pertunjukan musik, pembagian door prize senilai puluhan juta, serta bantuan kepada masyarakat melalui UPJ Tabur, yang merupakan penggalangan dana dan diinisiasikan oleh Universitas Mangunan Jaya. Seminar online yang mengusung tema tantangan dan peluang bisnis Artificial Intelligence dipersembahkan oleh unit Jaya Launchpad Universitas Mangunan Jaya. Seminar ini diselenggarakan pada 27 Oktober 2021 dengan narasumber Bapak Rene Indiarto Wijaja yang merupakan CEO PT Epsindo Prima Solusi. Mari kita simak cuplikannya. Melalui Zoom dan live di kanal YouTube UPJ Bintaro, seminar diselenggarakan dan diikuti 128 peserta mencakup mahasiswa dan dosen. Seminar ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan persiapan menghadapi bisnis Artificial Intelligence. Selama kurang lebih 2 jam, seminar ini sukses dibawakan oleh Ibu Rektor Universitas Mangunan Jaya Linawati Limantara, PhD, dengan narasumber dari CEO PT Epsindo Prima Solusi, yaitu Bapak Rene Indiarto Wijaja. Beliau adalah orang yang humanis dan tentu saja kuat di bidangnya. Beliau memberikan banyak tips, saran, dan motivasi pada peserta yang hadir. Yang paling penting adalah kita harus menjadi orang yang open dan peka terhadap perkembangan dunia dan keilmuan. Untuk survival itu bukan yang paling kuat, tapi yang gesit, lincah, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Harus tekun gigi ulet dan pantang menyerah. Di atas itu semua adalah integritas, jangan pernah hilang. Begitulah kira-kira closing statement yang diberikan oleh Bapak Rene.
Pemirsa, 5 mahasiswa Universitas Brawijaya Malang berhasil budidayakan ikan unik asal Meksiko dengan menggunakan teknologi yang mampu membantu ikan untuk beradaptasi pada iklim di Indonesia. Ikan ini bernama Smiling Salamander. Ikan Smiling Salamander atau yang biasa disebut dengan axolotl ini semakin terbatas populasinya. Habitat asli ikan ini sangat berbeda dengan kebanyakan ikan di Indonesia, terutama pada suhu airnya. Terlihat peluang bisnis yang cukup menjanjikan, dan perawatan ikan Smiling Salamander juga cukup mudah. Oleh karena itu, mendorong para mahasiswa untuk tertarik membudidayakan ikan axolotl, yakni mahasiswa asal Universitas Brawijaya Malang bernama Dava, Brilian, Rere, dan Ali Akbar. Budidaya dilakukan dengan menggunakan teknologi water closed loop chiller system atau yang biasa disebut dengan aquaxo, yaitu teknologi yang memiliki fungsi manipulasi parameter suhu air dan dapat membantu ikan untuk beradaptasi, serta hidup dengan parameter iklim Indonesia, sehingga dapat mengembangbiakan ikan tersebut. Hingga saat ini mereka mencapai sekitar 300 ekor ikan yang berhasil menetas dengan menggunakan teknologi tersebut. Dari batch pertama yang telah dibuka dan mendapatkan penghasilan sekitar 9 juta rupiah dari penjualan ikan. Di samping itu, terdapat permintaan ekspor dari luar negeri sebanyak 1.000 ekor lebih. Menikmati waktu untuk bekerja atau sekadar bersantai menjadi gaya hidup masyarakat saat ini. Rekan kami Fioni akan mengajak Anda untuk mengunjungi kafe berkonsep unik di Alam Sutera, Tangerang Selatan. Halo pemirsa, nah hari ini aku udah ada di Kopi Sunyi. Kopi Sunyi ini adalah salah satu tempat kopi yang unik. Nah kenapa sih aku bilang unik? Penasaran kan? Langsung aja yuk ikutin aku masuk ke dalam. Sunyi Savory and Brewery ini memiliki konsep kafe ramah difabel, karena sengaja dibuat untuk menyetarakan para difabel. Para pelayan di kafe ini pun, pengunjung dilayani oleh pelayan, barista, cook, and kasirnya merupakan penyandang difabel. Karena tidak banyak perusahaan yang mau memperkerjakan mereka. Tak hanya itu, ternyata kita dapat belajar bahasa isyarat yang langsung diajarkan oleh barista Sunyi Coffee. Owner kafe ini mengatakan bahwa ia sengaja membuat kafe ini sebagai salah satu sarana untuk menyadarkan masyarakat agar lebih sadar akan kemampuan dari para difabel. Nah pemirsa, jadi pas aku masuk ke kafenya aja udah suasana tenang banget. Nah sekarang di sini tuh udah langsung ada panduan gimana caranya kita yang belum bisa bahasa isyarat bisa langsung belajar dulu nih. Sekarang aku mau belajar dulu. Kayaknya sekarang aku udah jago deh, jadi aku mau langsung aja coba pesan. Yuk ikutin. Saat mengunjungi kafe ini pun, kita memiliki pengalaman unik saat memesan makanan atau minuman. Karena saat berinteraksi, saya menggunakan bahasa isyarat kepada baristanya. Nah, saat memasuki kafe ini, suasananya terasa sunyi dan nyaman. Artinya, sunyi di kafe ini memiliki arti tersendiri, yaitu bukan sunyi tanpa suara, melainkan sunyinya diskriminasi untuk kaum difabel.
kasih. Sekarang minuman aku udah datang karena dari tadi itu aku aus banget. Nah, aku mau coba dulu nih leci tea pesanan aku. Kita aduk dulu. Seger banget, enak banget ya, ini manisnya keberasa, lecinya juga keberasa banget. Dengan dibukanya kafe ini, pemilik Sunyi Coffee berharap tidak ada lagi stigma atau pandangan miring kepada kaum penyandang difabel. Mereka layak mendapatkan pekerjaan dan diperlakukan sama dengan masyarakat normal lainnya. Nah, tunggu apa lagi? Kalau mau ke kafe enak, nongkrong sambil belajar pengalaman baru, yuk cobain datang ke Sunyi Coffee yang terletak di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Fioni Aziza melaporkan dari Tangerang Selatan. Pemirsa, berita tadi sekaligus penutup perjumpaan kita kali ini. Saya Nurlisa Fitri mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.